Mudah-mudahan kalian semuanya sehat, tetap semangat dalam mengikuti PJJ ini ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang kejujuran dan integritas ya. Minggu kemarin Ibu mohon maaf karena mati lampu sehingga kami tidak bisa memberikan sampai tuntas ya, baru memulai udah mati. Kita akan bahas tentang layanan klasikal, tentang kejujuran dan integritas. Tugas perkembangannya yaitu mencapai kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bidang bimbingan pribadi, ya tujuan layanan Ibu berikan pada kalian agar peserta didik dapat menjadi individu yang memiliki integritas diri, serta dapat memancarkan kepercayaan diri, dan sikap yang tidak mementingkan diri sendiri. Ya, karena kejujuran itu penting sekali untuk kita ya. Kejujuran itu merupakan bagian dari sifat positif ya, bagian positif manusia. Kejujuran adalah bagian dari harga diri yang harus dijaga karena bernilai tinggi ya. Kehilangan uang itu bisa dicari lagi, tapi kehilangan kejujuran, kehilangan harga diri di mana kita akan mencari. Maka kita harus punya kejujuran dan integritas, jujur dalam perbuatan dan perkataan ya. Ini sangat dibutuhkan sekali untuk kita semua. Ini sambil nunggu yang lain, ini baru 56 ya. Baru 56 anak, tapi enggak masalah ya. Kita lanjutkan saja, mudah-mudahan nanti yang lain bisa bergabung ya. Ini menurut Anda apa makna gambar berikut ini? Ini artinya melihat orang lain itu gampang ya, tapi melihat untuk diri sendiri itu susah. Jadi membaca keburukan orang lain itu lebih mudah daripada membaca diri sendiri. Ini di speaking-nya. Kita lanjutkan aja di persepsi kejujuran dan integritas ini bukanlah hal yang populer dan digemari di negeri ini ya. Lebih menggemari yang namanya korupsi, kebohongan, ya obral janji, dan sebagainya, omong kosong. Ini susah dijumpai orang-orang yang jujur dan berintegritas ya. Kalaupun ada paling hanya beberapa orang ya memiliki untuk menjadi pribadi yang jujur dan berintegritas ya. Maka kejujuran itu perlu sekali ya bagi kita ya, dan integritas dua hal yang tidak dapat dipisahkan ya. Arti kata integritas itu sendiri adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Ini dari arti dari integritas ya. Integritas itu sama dengan komitmen. Kejujuran, sementara arti dari kata jujur itu sendiri adalah lurus ya, lurus hati, tidak bohong, tulus dan ikhlas ya. Kejujuran itu adalah mengatakan apa yang dilakukan ya. Jadi apa yang dilakukan, apa yang dikatakan sesuai dengan perbuatan, ucapan dan perbuatan itu harus sesuai ya. Itu namanya jujur ya, baik, tulus ya, tidak berbohong ya. Sebaik apapun atau bahkan seburuk apapun tindakan selama ia mengatakan baik ya, itu mereka akan dikatakan sebagai orang yang jujur ya. Nah, ini apa sih pengertian atau apa makna dari integritas bagi kita? Ya, integritas ini penting sekali. Integritas itu adalah tadi ya, komitmen ya. Yang pertama, integritas adalah berarti komitmen. Ini yang lain kemana ini? Kok enggak ada yang masuk ya? Integritas berarti komitmen dan loyalitas. Integritas berarti komitmen dan loyalitas. Apa komitmen itu? Siapa yang tahu tentang komitmen? Halo, siapa yang tahu tentang makna dari komitmen sendiri? Makna dari integritas bagi kita yang pertama adalah komitmen dan loyalitas. Ya. Integritas itu apa? Komitmen itu apa? Halo, ada yang tahu? Ini yang lain kemana ya? Kok baru 58 2 kelas saja enggak ada ini? Ya.
Halo, masih dengar suara Bu Guru? Halo? Halo? Halo, masih dengar suara Bu Guru? Halo? Masih. Oh iya. Masih, Nah, Bu. oke, kita lanjutkan aja wis. Yang pertama, integritas berarti komitmen Masih, Bu. dan ya, integritas itu komitmen ya. Arti daripada komitmen itu adalah suatu janji pada diri sendiri ataupun orang lain yang tercermin dalam tindakan-tindakan seseorang ya. Seseorang yang berkomitmen adalah mereka yang dapat menepati sebuah janji dan mempertahankan janji itu sampai akhir ya. Walaupun harus berkorban, ini namanya komitmen. Jadi kalian itu, ini para generasi muda ya, harus punya integritas, punya kejujuran, ini harus kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Karena orang kalau sudah tidak jujur, sekali saja selamanya tidak akan dipercaya oleh orang, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Maka kalian juga harus punya komitmen ya, komitmen. Komitmen itu suatu janji pada diri sendiri ataupun orang lain ya, punya komit. Saya harus, nah sama dengan kalian sebagai siswa. Dengan adanya PJJ seperti ini, kamu juga harus punya komit. Ya, harus punya komitmen, harus punya kejujuran. Nah, komitmen terhadap diri sendiri. Saya harus bisa mengikuti PJJ seperti ini. Ya. Nah, ini BK kebetulan paralel ya, dari 4 kelas jadi 1 jam pelajaran selama 1 jam 60 menit, 2 jam pembelajaran 60 menit. Sebetulnya saya masih suka dari kelas per kelas sehingga kami memantaunya sangat mudah, 36 anak yang ikut berapa itu lebih mudah. Kalau seperti ini harusnya ada 140-an baru ada separuh ya, kurang lebih itu, sehingga kurang efektif bagi saya. Ya, ini arti dari komitmen ya. Janji pada diri sendiri ataupun pada orang lain ya. Sehingga apapun kalian harus menepati apa yang kalian katakan, komitmen. Kemudian makna integritas bagi kita yang kedua adalah tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah tanda apa? Tanda dari kedewasaan kalian ya, tanda kedewasaan pribadi. Orang yang berani mengambil tanggung jawab adalah mereka yang bersedia mengambil resiko. Nah, kalian dengan adanya PJJ seperti ini sama kalian harus punya rasa komitmen, punya komitmen, punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab terhadap diri sendiri untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh seperti ini ya. Kamu harus punya ini harus ada di dalam diri kalian, punya komitmen saya harus mengikuti pelajaran. Ya, sehingga jam 7 pagi kalian sudah siap mempersiapkan diri kalian, sudah bertanggung jawab pada diri kamu sendiri. Semalam kalian sudah mempersiapkan jadwal besok pelajarannya apa, sehingga jam 7 kalian sudah on time, sudah ada di depan komputer kalian untuk mengikuti pembelajaran ya, sehingga itu namanya tanggung jawab ya. Dan tanggung jawab pada diri sendiri, pada orang tua, dan pada sang pencipta mestinya. Waduh, ngilang ke keprimen ke meeting no. Nah, pada Allah terutama ya, sehingga kalian punya rasa tanggung jawab ya, punya rasa tanggung jawab. Terutama kamu tanggung jawab pada orang tua kamu sendiri, pada diri kamu sendiri. Ya ada sih karena tidak punya tanggung jawab ya, tidak punya komitmen sehingga orang tuanya dibohongin ya. Mengikuti pelajaran tahunya kalian di kamar mengikuti pelajaran dengan HP ya, mendengarkan Vicon atau mengerjakan tugas melalui HP, ternyata hanya tiduran saja. Nah, itu namanya tidak punya komitmen, tidak punya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi orang hidup itu apa yang kalian tanam, apa yang kalian lihat itu ibarat cermin. Kita sedang bercermin, apa yang kalian lakukan itu adalah cermin di masa yang akan datang. Sehingga komitmen dan tanggung jawab ya, ini integritas dan kejujuran saling dua hal yang saling berhubungan sehingga akan menghantarkan kalian menjadi orang yang sukses insya Allah kalau kita punya sifat yang seperti ini yang baik ya, punya komitmen, punya tanggung jawab. Kemudian yang ketiga integritas berarti dapat dipercaya, jujur dan setia ya, dapat dipercaya dalam hal apapun ya, dalam perbuatan, perkataan itu harus sejalan ya, antara perkataan dan perbuatan.
Kadang ada yang mengucapkan iya, ternyata di belakangnya tidak dan tidak dilakukan. Nah, seperti mengikuti pembelajaran jarak jauh seperti ini, mungkin kalian di hadapan orang tua, di kamar ditutup, ngertinya orang tua sedang mengikuti Vkon, sedang mengikuti PJJ, ternyata di kamar hanya mainan HP saja, itu juga ada banyak ya. Bahkan Bu Guru juga sampai home visit, ternyata dikira mengikuti pelajaran, ternyata di kamar hanya mainan. Ngertinya orang tua lagi belajar. Nah, kalian itu tunjukkan pada diri kamu sendiri, tanggung jawab pada diri kamu sendiri bahwa di rumah saya lagi sekolah, lagi belajar seperti itu. Sehingga orang tua itu akan percaya terhadap anaknya sendiri, akan dipercaya ya. Makanya perkataan kita sejalan dengan perbuatan kita. Tentunya dalam hal ini yang kita pandang adalah baik dan positif ya, baik atau positif ya. Ketika kalian sedang mengikuti pelajaran di rumah ya, di kamar ya, orang tuanya sudah percaya pada anaknya bahwa kalian sedang belajar di kamar ya, sehingga orang tuanya yang memandang bahwa kamu itu sedang belajar seperti itu. Jangan waktunya terus digunakan untuk mainan yang tidak perlu. Nah, ini namanya orang yang mempunyai komitmen dan tanggung jawab. Ini makna dari integritas tadi. Integritas bagi kita ya. Kemudian yang keempatnya, integritas berarti konsisten ya. Konsisten berarti tetap pada pendirian ya, tetap pada pendirian. Orang yang konsisten adalah orang yang tegas dalam mengambil keputusan ya, dalam mengambil keputusan dan pendiriannya tidak goyah. Jadi konsisten itu bukan berarti sikap yang keras atau kaku ya, tapi kalian itu punya pendirian, punya komitmen. Nah, ini saling terkait ya, punya komitmen, punya tanggung jawab ya, sehingga kita padu jadi satu, kalian bisa menjadi punya pendirian yang tidak akan goyah, tapi pendirian yang baik mestinya ya. Ketika kalian dulu contohnya masuk di SMK 1 mengambil program studi OTKP. Kamu diajak sama temannya ambil jurusan ini saja ya. Saya akan mengambil jurusan OTKP karena saya punya ke depan bla 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 bla, kamu punya alasan ya. Sehingga punya komit sendiri bahwa saya setelah ini mau kuliah di ini. Nah, itu namanya punya pendirian ya. Namanya konsisten ya, punya pendirian yang tidak goyah di tidak terpengaruh oleh teman ya. Kemudian yang arti dari integritas bagi kita yang kelima, berintegritas berarti apa? Menguasai dan mendisiplinkan diri ya, mendisiplinkan diri itu banyak orang yang keliru menggambarkan sikap disiplin sehingga menyamakan disiplin dengan kerja keras. Ini adalah salah ya. Ini adalah pengertian yang salah. Kalau kita lihat arti dari berintegritas berarti menguasai dan mendisiplinkan diri ini, di sini berarti menggambarkan sikap orang yang rajin ya. Rajin, disiplin, karena apa? Kunci sukses adalah disiplin. Guru sering mengatakan itu ya. Kunci sukses adalah disiplin, disiplin dalam segala hal. Nah, tadi dari awal sudah saya terangkan tentang komitmen, tanggung jawab, percaya, jujur, dan konsisten ini saling terkait ya, sehingga berintegritas menggambarkan tentang kedisiplinan ya, mendisiplinkan diri seperti tadi, kalian harus punya rasa punya komitmen, punya rasa tanggung jawab bahwa PJJ ini adalah sedang belajar, sedang sekolah jarak jauh, sehingga kalian bisa mendisiplinkan diri sama seperti kalian belajar pada saat tatap muka. Malam kalian mempersiapkan jadwal, kan sudah dikasih jadwal ya sama sekolah, sudah di-share jadwalnya, mulai pembelajaran jam berapa. Sambil menunggu yang lain, kalian bisa absensi di link sekolah. Guru ingatkan bolak-balik, masih banyak yang belum absen, kendalanya di mana. Nah, ini kalau kita sudah punya rasa ini tadi yang kelima ya, makna dari integritas yang kelima ini adalah mendisiplinkan diri. Ini kalian bisa menjadi orang yang disiplin.
Kalau orang yang sudah biasa disiplin itu akan merasa ringan, ya, tidak gemerungsung, tidak gugup, ya, hingga apa yang sudah kalian rencanakan itu sudah tertata sedemikian rupa, sehingga kalian bisa bangun pagi jam 5 sholat, ya, minimal jam 5 ya, jam setengah 6 udah siang ya. Jam 5 sudah sholat, sudah mempersiapkan nanti yang akan untuk mengikuti pembelajaran itu namanya mendisiplinkan diri. Kalau kita sudah biasa terdisiplin, jadwal dari pagi bangun tidur sampai mau tidur lagi itu akan terasa ringan ya, sehingga apapun yang akan kalian lakukan itu menjadi pekerjaan yang rutin dan tidak berat ya, tidak berat karena sudah biasa disiplin ya, sudah biasa disiplin. Kunci sukses adalah disiplin, disiplin dalam segala hal. Itu kuncinya. Ya, jujur, punya komitmen dan disiplin itu adalah kunci sukses. Insya Allah kalau kalian punya jiwa yang seperti ini ya, makanya tadi di bidang bimbingan adalah pribadi ya, karena menyangkut tentang sifat ya, karakteristik kita sehingga kejujuran dan integritas harus tertanam pada kalian. Sepinter apapun kalau kalian tidak punya integritas, kejujuran, ini tidak mungkin kalian akan bisa berhasil ya. Karena sekarang kejujuran adalah modal yang paling utama. Ketika orang berbisnis, kalian sudah tidak jujur, itu mustahil akan berhasil. Tapi dengan disiplin, punya jujur, punya komitmen, modalnya itu saja banyak sekali orang yang akan berhasil ya di dalam dunia bisnis dengan mengandalkan satu itu, jujur, disiplin, ya punya komitmen itu pasti. Sekarang itu modal usaha itu banyak sekali yang menawarkan, asal itu tadi punya dipercaya oleh orang ya, dipercaya orang lain itu ya itu satu, jujur dan disiplin ya, punya komitmen, menepati janji. Janji adalah yang paling utama itu ya. Kalau janjinya kalau orang bisnis sudah ditepati ya, jujur ya, itu insya Allah ke depan kalian akan menjadi orang yang sukses. Ini kalau cerita di dalam berbisnis ya. Kemudian arti daripada integritas yang keenam adalah berintegritas berarti berkualitas ya. Kualitas hidup seseorang itu sangat penting ya. Sangat penting. Kualitas menentukan kuantitas ya. Bila kita berkualitas maka hidup kita tidak akan diremehkan orang. Nah, maksudnya itu. Kalau kalian lulus dari SMK 1, apa yang kalian punya, apa yang kalian peroleh, jurusan OTKP mestinya kalian punya kualitas, punya kuantitas. Nah, lain dengan yang tidak sekolah sampai SLTA umpamanya. Ini namanya kualitas dan kuantitas sehingga hidupnya akan dihormati oleh orang lain. Ini contoh saja ya. Semakin tinggi karir kalian itu akan semakin dihormati oleh orang lain. Ini jadi makna dari integritas yang keenam, berarti berintegritas berarti berkualitas ya. Maka jadilah kalian di dalam hidup kita itu punya makna ya, punya kualitas hidup. Sehingga kalau kita punya kualitas hidup seseorang itu tidak akan diremehkan oleh orang lain ya, akan dihormati. Maka raihlah karir kalian setinggi mungkin, maka itu akan dihormati oleh orang lain. Kemudian yang berikutnya, pribadi yang memiliki integritas diri itu, ya ini penting sekali. Ilmunya BK itu mudah mempelajari apa yang ada di dalam diri kita, sehingga bisa dilaksanakan atau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tentang kejujuran dan integritas ini adalah karakter yang ada pada diri kita ya. Sehingga apa yang Ibu sampaikan mudah-mudahan bisa tertanam di dalam diri kita sehingga kalian bisa menjadi pribadi yang memiliki jiwa itu. Halo, sebentar lagi ngajar nanti ya. Lagi kelas. Ya. Jadi pribadi yang memiliki integritas diri itu yang pertama adalah selalu tampil dengan fisik segar dan bugar ya. Fisik segar dan bugar itu kita akan merasa sehat ya, selalu sehat, siap melakukan aktivitas ya dalam pekerjaan. Nah, ini kalau orang yang memiliki integritas itu tadi yang punya komitmen jujur. Nah, contoh memiliki sifat yang jujur itu kan tidak dihantui oleh rasa ketakutan sehingga kita akan tampil dengan fisik yang segar dan bugar. Ini contohnya saling terkait yang di atas ya. Jujuran itu tadi. Ya, jujur. Lain halnya sebaliknya, kalau kita tidak jujur, coba tampil dengan fisik segar dan bugar, enggak mungkin. Pasti
ya, raut wajah itu akan menggambarkan bahwa dia itu sedang ada permasalahan dan ada yang ditutupi, itu pastinya. Sehingga tidak bisa menunjukkan, ya, tidak bisa menunjukkan menjadi pribadi yang memiliki integritas diri. Nah, makanya buanglah jauh-jauh yang tidak baik itu, ya, yang tadinya mungkin barangkali ada sifat yang tidak jujur, ya itu karena kejujuran adalah nomor satu, ya, untuk kita. Sekali tidak dijujur, selamanya tidak akan dipercaya oleh orang lain, ya, oleh orang lain, oleh keluarga dan sebagainya. Itu satu kuncinya. Maka itu harus dimiliki oleh kalian semua dan harus kita tanamkan. Buanglah jauh-jauh sifat itu kalau memang itu tidak ada salah satu di antara kita yang pernah punya jiwa yang tidak jujur, harus dibuang jauh-jauh. Jadi akan memiliki pribadi yang baik, ya, selalu tampil dengan fisik segar dan bugar. Kemudian dapat diandalkan secara intelektual. Nah, dapat diandalkan secara intelektual itu kita dapat mengoptimalkan kemampuan otak kita, dapat belajar dengan baik seperti itu ya, sehingga kita mengikuti pembelajaran PJJ ini bisa maksimal ya, walaupun dengan waktu yang sedikit tapi kalian bisa maksimal untuk belajar sendiri ya, mengoptimalkan kemampuan otak kita, kalian bisa belajar dengan baik ya ini. Kemudian yang ketiganya tidak mudah terbawa emosi, ya. Tidak mudah terbawa emosi, ya. Tadi ketika saya menerangkan tentang kejujuran, ketika ada orang yang tidak jujur, berbohong pada diri sendiri, pasti itu dihantui oleh rasa ketakutan. Rasa ketakutan dan rasa itu selalu menghantui di setiap saat, di setiap detik kamu, sehingga akan membawa diri kalian itu biasanya itu terbawa emosi ya, mudah terbawa emosi. Kadang ada sih ya, loh itu kenapa sih kok temanku ujuk-ujuk kok apa ya, marahan enggak tahu, datang-datang marah. Nah, karena apa, kadang ada permasalahan yang ditutupi sehingga dia tidak kuat ya dalam menghadapi tantangan dan tekanan itu sehingga mudah terbawa emosi. Dia tidak bisa menyembunyikan kebohongannya. Jadi selalu dihantui oleh rasa takut, pasti dia akan mudah terbawa emosi. Nah, ini contohnya. Ya, karena hidup ini adalah hidup ini pilihan ya. Kalian akan menjadi orang yang baik atau menjadi yang tidak baik ya. Itu. Atau hidup ini pilihan, kalian bangun mau tidur lagi atau mau meneruskan mimpi ya. Kalau mau tidur lagi, meneruskan mimpi berarti ya sudah hanya tidur dan meneruskan mimpi, tapi bangun untuk meraih cita-cita. Ya, ini kita harus bisa menghadapi tantangan dalam hidup ini. Kemudian pribadi yang memiliki integritas diri, yang keempatnya memiliki kehidupan rohani yang mendalam ya. Memiliki kehidupan rohani yang mendalam atau secara spiritual kita memiliki kita dapat memakai segala sesuatu ya, memiliki kehidupan rohani yang mendalam itu kita memiliki kehidupan rohani yang mendalam. Siapa yang tahu coba? Memiliki kehidupan rohani yang mendalam. Artinya apa? Halo, coba Ibu bantu yang nomor 4, siapa yang tahu? Religius, ma'am. Oh, religius, siapa ya ini? Religius, ya boleh. Terus, apa lagi? Iya. Mas apa ya tadi? Mas apa, Mas? Rizky, ma'am. Rizky ya? Iya. Iya, suaranya Rizky ya. Oke ya, pribadinya memiliki integritas diri, memiliki kehidupan rohani yang mendalam itu ya religius ya, orangnya mampu bersikap arif dan bijaksana dalam bertindak ya. Arif dan bijaksana dalam bertindak selalu diperhitungkan ya. Biasanya orangnya selalu pokoknya orangnya arif bijaksana itu gimana ya, orangnya ramah tamah, sopan ya, seperti itu ya, karena
orangnya baik ya, sehingga memiliki kehidupan rohani yang mendalam, yang arif, bijaksana. Secara agama dia menerapkan itu sehingga tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terbawa emosi ya. Orang yang emosian kan orang yang pemarah, tapi orang yang memiliki kehidupan rohani yang mendalam ini biasanya orang yang memiliki kepribadian yang baik ya, yang arif dan bijaksana. Kemudian yang nomor 5-nya, dia itu biasanya luwes dalam pergaulan. Lah ini kalau luwes dalam pergaulan untuk anak-anak OTKP ini biasanya di dalam pergaulan, apalagi kalian yang perempuan ya, perempuan maupun laki-laki ini luwes dalam pergaulan itu artinya suka berada di tengah-tengah orang lain ya, yang mau bekerja sama dengan banyak orang. Maksudnya dalam bergaul itu akan pandai menerapkan, akan pandai bersosialisasi di lingkungan manapun kalian berada. Ini biasanya seperti itu. Sehingga kalian mau nanti bekerja atau kuliah di Jogja, di Semarang, dan sebagainya, kalau kalian memiliki pribadi yang integritas diri, memiliki integritas diri, insya Allah kalian tidak akan canggung di dalam kehidupan bermasyarakat, akan merasa luas dalam pergaulan. Dimanapun kalian berada, insya Allah akan cepat bisa menyesuaikan diri di lingkungan dimanapun berada. Ini namanya luas dalam pergaulan ya. Bergaul dengan, bekerja sama dengan banyak orang ini akan merasa luas dan tidak akan ada kendala. Nah ini hal ini akan memudahkan diterima dan menerima orang lain. Maksudnya kalian juga diterima orang lain dengan mudah dan kalian pun akan menerima orang lain dengan mudah. Ya maksudnya luas dalam pergaulan berarti orang itu orang yang pandai dalam bergaul, intinya itu ya, dalam pergaulan. Oke, saya kira ini tentang kejujuran, integritas dan kejujuran. Saya kira waktunya sudah cukup, sudah sampai jam 11 kurang, jam 12 kurang 10 menit. Sampai di sini dulu layanan klasikal pada siang hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya untuk kalian, dan saya beri waktu untuk kalian, barangkali ada yang mau ditanyakan. Halo? Barangkali ada yang mau ditanyakan tentang pengertian dari kejujuran dan integritas. Halo? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu yang mau bertanya ya. Nah, ini saya tanya tentang sama Mas Rizky ya. Halo, Mas Rizky masih dengar suara Bu Guru ya? Masih, Mem. Masih ya, oke. Ibu tanya. Ini feedback dari setelah saya menjelaskan tentang integritas dan kejujuran. Kalian sudah menerima layanan klasikal tentang kejujuran dan integritas. Apa yang akan kalian lakukan setelah menerima layanan ini untuk di kehidupan kalian? Mas Rizky. Iya, Mem. Ya. Untuk layanannya itu terkait materi ini atau bebas apa aja? Ini layanan klasikal tentang kejujuran dan integritas yang sudah saya Ibu terangkan dari tadi ya. Sudah saya terangkan tentang materi ini. Menurut kalian, kalian menjelaskan atau kalian menerima materi ini apa, kemudian apa yang akan kalian lakukan setelah menerima layanan klasikal tentang kejujuran dan integritas? Halo, Mas Rizky, maksudnya ya, paham kan? Ya? Iya. Ya. Jadi setelah saya pribadi mendapatkan bimbingan layanan seperti ini, tentunya akan berusaha untuk menjadi yang lebih baik, menerapkan apa yang telah saya dapatkan pada layanan pada hari ini. Iya.
Seperti itu, Mem. Ya, oke, dalam kehidupan sehari-hari ya. Mudah-mudahan bisa menerapkan tentang arti dari integritas dan kejujuran ini ya. Mudah-mudahan menjadi oke. Mas Rizky, terima kasih atas jawabannya, atas komitmennya, sehingga ada apa ya, setelah Ibu menerangkan sehingga ada apa yang harus kamu lakukan setiap hari dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan tadi jawaban Mas Rizky setelah menerima layanan tentang kejujuran dan integritas ini sangat tertarik ya. Mudah-mudahan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari dan bisa lebih meningkatkan lagi ya tentang karakteristik atau sifat ya. Mudah-mudahan menjadi pribadi yang berintegritas dan punya kejujuran ya. Seperti itu ya Mas Rizky. Di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi punya komitmen, punya rasa tanggung jawab ya, punya kejujuran dan dapat dipercaya oleh orang lain. Mudah-mudahan itu bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan jadi seorang yang pembohong ya, karena tadi sudah saya sampaikan, ketika kita tidak jujur sekali saja, selamanya tidak akan dipercaya oleh orang lain. Ya, itu kejujuran itu adalah kunci paling utama di dalam kehidupan kita. Sehingga berhati-hatilah di dalam bertindak dan baik perkataan maupun tindakan itu harus sejalan, harus punya jujur. Kalau kita berkata tidak, ya tidak. Jangan berkata tidak, tapi sebetulnya iya. Ya. Apa kalian mengambil barangnya ini? Tidak, terus padahal hatinya iya. Nah ini namanya tidak punya integritas dan tidak punya kejujuran. Sekali berbohong selamanya tidak akan dipercaya oleh orang lain. Oke, terima kasih jawabannya Mas Rizky. Mudah-mudahan kita semua menjadi pribadi yang jujur dan punya integritas yang tinggi ya. Mudah-mudahan itu dan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya kira itu materi layang klasikal hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Sama-sama.